Halo sahabat Sabit Obus, kita berjumpa kembali. Semoga sahabat Sabit Obus selalu bahagia dan selalu sehat, penuh rezeki. Nah, kali ini saya akan membuat konten perjalanan saya ke Pulau Dewata, yang kebetulan saya ada keperluan baik pekerjaan atau beberapa keperluan lainnya. Juga saya belum pernah menggunakan mobil untuk menuju ke Pulau Dewata. Semoga perjalanan ini berguna untuk sahabat Sabit Obus. Oke, selamat pagi sahabat Sabit Obus. Perjalanan kita dimulai dengan memasuki pintu tol Muhammad Toha ya. Semoga Tuhan selalu lindungi dan berikan keselamatan kami dan kita semua. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Memang kalau diperlukan ya kita akan berhenti di beberapa rest area untuk mereview di mana sahabat Sabit Obus satu saat ingin melakukan perjalanan darat, ingin berhenti di mana, bisa dipilih dari hasil melihat konten kami ini. Seperti biasa kita ke arah Jawa Tengah ya. Melewati dulu pintu tol Kalihurip. Kurang kelihatan ya ininya ya. Berapa itu tuh? 47.500 seperti biasanya ya. Kita sekarang memasuki pintu tol Cikampek Utama menuju ke jalan tol Cipali ya. Kalau ada yang memerlukan tarif tolnya, berarti paling mentok ini hitungan ke Palimanan ya. Kalau kita melanjutkan ke arah Jawa Tengah dan dilanjutkan ke Jawa Timur. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, memasuki akhir dari tol Cipali ya. Gerbang tol Palimanan. Kita sudah mulai memasuki daerah Kota Cirebon. Tarifnya sampai di sini berapa? Tadi 107.500 ya. 107.500. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Bersiap untuk kembali melakukan perjalanan masih menuju Jawa Tengah. Kita lanjutkan Jawa Timur dan kemudian ke Bali. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat, sehat, bahagia. Amin. Ini kita di rest area setelah kota Cirebon ya. Rest area perjalanan ditemani sama pilot Mr. Aji sama istri tercinta dan anak saya yang paling kecil, Fabiano. Yuk lanjutkan perjalanan.
lancar, sehat, bahagia. Selamat tadi memasuki daerah Pekalongan menuju ke Kota Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kali ini kita berada di rest area kilometer 379 Gringsing ya. Rest area yang cukup besar ya. Areanya cukup besar dan fasilitas cukup lumayan lah. Ada Selsun, ada beberapa outlet juga di belakang sini. Oke, sahabat-sahabat Obus. Sekarang kita masuk ke gerbang tol Kali Kangkung. Kita lanjutkan ke arah Jawa Tengah. Ini tarif tolnya ya, pelan-pelan ya, sok. Berapa? 238.500. 238.500. 238.500. Oke, kita lanjut. Sekitar 45 menit ke Tol Solo Ngawi. Sisanya ya. Ini enggak turun di WhatsApp. Salah satu pemandangan tol yang cukup lumayan ya menurut saya. Ini daerah Ambarawa yang masih banyak kehijauannya. Memasuki rest area yang cukup menarik, saya kira cukup bersaing juga dengan rest area di kilometer 97 Purbalenyi ya. Karena ini menurut saya antik juga gitu. Jadi dia menyediakan ada toko-toko untuk pakaian, juga untuk outlet-outlet sepatu dan lain sebagainya, yang notabene penataannya baik, menarik ya. Bahkan ini di rest area 456B ini menyambung ke rest area seberangnya 456A, dan ada jembatan yang bagi saya pribadi cukup luar biasa ya. Ini rest area, pasti sahabat-sahabat Obus tertarik lah kalau melewati rest area ini untuk berhenti ya, melihat keadaan di rest area ini bagaimana ya. Karena bagi saya cukup menarik rest area ini. Mungkin bisa dilihat-lihat sama sahabat-sahabat Obus, apa sih menariknya. Kita lihat ada outlet Levi's ya, bahkan menyediakan sale juga dia. Kemudian ada jalan yang naik ke atas dibikin sedemikian rupa yang membuat perhatian kita
tertuju ke rest area ini. Nah ini seberangnya, rest area seberangnya itu ada jembatan yang menyambung ya, jembatan penyeberangan di atasnya bisa menyambung ke rest area seberangnya. Jadi seberangnya itu 456A ya. Tempat makannya pun cukup banyak, terus los-los atau outlet makanan itu pun cukup lumayan banyak. Nah ini jembatan penyeberangannya di atas itu ini ya. Cukup menarik kan ya sahabat-sahabat Obus. Jadi tidak ada salahnya sekalian jalur Solo ke arah Sragen ya, Ngawi. Sragen Ngawi ini jalurnya. Kilometer 567, kilometer 567 ya. Tadi terakhir ada SPBU itu di kilometer 518. Nah, sampai kilometer 567 masih belum ditemukan adanya SPBU ya. Tadi ada rest area tapi tidak ada SPBU-nya. Jadi buat sahabat-sahabat Obus, kalau mau isi solar atau bensin bahan bakar untuk kendaraan, jangan terlalu pas-pasan ditunda-tunda. Lebih baik ya diisi dulu ya di kilometer 518 atau sebelumnya, karena jarak dari 518 juga kurang lebih 30 km sebelumnya baru ada SPBU ya. Sampai sekarang ini berarti kurang lebih 40 km belum ketemu SPBU. Semoga berguna informasinya ya. Nah, di kilometer 575 ya, antara 575 576 baru kita ketemu lagi SPBU. Berarti sebelumnya kalau dari arah Solo mau ke Ngawi, kita ada SPBU itu di 518 dan baru ada lagi di 575 576. Kilometer 626 baru ketemu lagi rest area yang ada SPBU ya. Dari tadi sebelumnya ada itu di 575 ya, 575 576. Berarti kurang lebih 50 km baru ada lagi. Itu sedikit tambahan informasi ya. Nggak tahu burung apa nih sampai kena kaca mobil. Lumayan gede nih burungnya. Itu sayapnya sampai bekas sayapnya ya. Bekas bulunya. Kasihan burungnya sampai pasti mati ini kena kaca mobil. Jadi karena masih banyak sawah mungkin ya, jadi ada burung lewat cukup lumayan juga. Baru ketemu lagi di kilometer 678 ya, baru ada lagi rest area tapi tidak ada SPBU-nya nih. Jadi tadi kita yang ada SPBU dan ada rest area itu jurusan ke Surabaya di kilometer 625. Sekarang baru ketemu lagi rest area di 678. Berarti lebih dari 50 km baru ada rest area dan tidak ada SPBU. Jadi ini informasi untuk sahabat-sahabat Obus, lumayan penting nih. Kalau memang sudah cukup ngantuk, lebih baik ya berhenti aja dulu istirahat, karena jarak antar rest area cukup lumayan jauh. Dan untuk yang bahan bakarnya sudah menipis, sebaiknya ya begitu ketemu rest area yang ada SPBU segera diisi ya, karena jaraknya lumayan jauh.
dengan rest area yang satunya lagi. Oke. Pintu tol Warugunung. Kita makin mendekati kota Surabaya ya. Sekitar paling ya 10-15 menit kita memasuki kota Surabaya. $282 ya? Iya. 282.000 dari pintu tol Kertosuro atau Kertasura ya. Menuju sini 282.000. Sampai kota Surabaya kita terkena sedikit macet karena wajar ya, ini jam pulang kerja mungkin. Kita akan memasuki hotel yang sudah dipersiapkan. Setelah kita check out dari Fasa Hotel, kita menuju ke arah Banyuwangi memasuki tol ya. Tol Satelit, gerbang tol kota Satelit. Memasuki gerbang tol Sidoarjo 2 ya. Berapa ini belum kecatat ya? $9.000 tadi ya dari hotel. Untuk kondisi tol atau jalan tol Surabaya Probolinggo kurang lebih sama ya dengan jalan-jalan tol pada umumnya ya. Ya beginilah keadaannya. Kita terus menuju ke Probolinggo, tapi kita akan keluar di pintu tol Tongas ya. Pintu tol Tongas karena dengar di pintu tol Probolinggo ada beberapa perbaikan jalan. Oke. Kita keluar ke Grati Nguling. Kita keluar tol Grati ya, karena tadi kan sudah saya jelaskan ya, lewat tol Probolinggo mentok ada perbaikan jalan, jadi lebih baik keluar sini. 51.000 ya. Tidak lama setelah keluar tol, kita menemukan rumah makan Tongas Asri yang ditunjukkan oleh sahabat saya. Dan ternyata rumah makannya sederhana tapi cukup besar dan cukup bersih. Makanannya pun enak loh. Nah, kita coba rawonnya enak. Terus coba semur lidahnya, itu saya senang sekali, enak. Kemudian nasi gorengnya antik juga, nasi goreng merah, ternyata nasi goreng terasi. Terus sotonya juga boleh ya. Boleh rekomen juga kalau sahabat-sahabat Obus menuju ke Jawa Timur, ke arah Banyuwangi, sebelum Probolinggo kita ada rumah makan Tongas Asri. Kita perlihatkan ya sahabat-sahabat Obus kondisi dari rumah makannya. Silahkan dinilai sama sahabat-sahabat Obus. Apakah cukup luas, cukup bersih nggak? Lumayan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke inilah Banyuwangi. keramaian dari kota Probolinggo.
Tadi kita lewati Pasar Baru ya. Mendekati perlintasan kereta api. Lanjut lurus sekitar 35 menit ke Panglima Sudirman. Di daerah mana ini dia? Ini kita sudah melewati Probolinggo, ketemu dengan pembangkit listrik. Tenaga apa ini, saya juga nggak sempat lihat tadi. Itu PLPU ya, PLPU Python, pembangkit listrik tenaga uap ya. Di daerah Kabupaten Probolinggo, Python ya, ujung dari Probolinggo ke arah timur. Kita memasuki Situbondo ya. Kita masih di daerah Situbondo ya. Tapi belum sampai ke Pasir Putih, masih sekitar 20 km. Kita ketemu Pantai Bletok ini namanya, sahabat-sahabat Obus. Ada tamannya, cukup indah ya, cukup rapi. Walaupun maaf ya, di selanjutnya sih ini kayaknya karena mungkin pandemi yang melanda dunia ya, jadi bangunan semi permanennya alangkah lebih indahnya kalau dipercantik, diperapih ya. Semoga kedepannya saya doakan lah perekonomian dunia lebih membaik, dan ini pun kena imbasnya jadi lebih baik, lebih rapih nih di sekitaran Pantai Bletok ini, karena tamannya sudah cukup bagus ya. Oke sahabat-sahabat Obus, untuk session 4 dan 5 ini rupanya cukup sampai di sini, karena saya juga tidak mau terlalu panjang, karena ada masukan jangan terlalu panjang katanya. Tapi ya memang susah juga kalau nggak panjang ya, nggak terlalu panjang filmnya atau videonya. Ya kita nggak bisa detail ya, sedangkan ada sahabat-sahabat Obus yang minta detail juga biar perjalanannya lebih jelas gitu ya. Nanti kalau mereka melakukan perjalanannya lebih mudah lagi. Oke, jangan ditunda untuk mencapai bahagia. Tonton terus kelanjutan dari session-session kedepannya, session-session selanjutnya. Tetap like, comment, subscribe, dan tonton sampai habis. Bondo. Tapi kita belum ketemu di sini objek wisatanya yang Pasir Putih itu ya. Kita telusuri terus menuju Banyuwangi. Tadi sudah ketemu Pasir Putih, tapi kelewat ya, nanti pulangnya deh disorot. Ini masih tetap daerah pantai juga, tapi bukan putih pasirnya. Asik lah lihat pantai ya. Yuk jalan lagi. Masih sepanjang wilayah Pasir Putih Situbondo. Tetap ya, Situbondo masih kita menyusuri jalan di tepi pantai Situbondo ya. Tadi sudah terlewat Pasir Putih, sekarang menuju ke pusat kotanya Situbondo ya, kota atau kabupaten ya. Nah, sepanjang entah berapa kilometer ini ketemu terus pantai. Tapi asik juga ya kita yang jarang
melihat pantai ya. Karena kita di Bandung gitu. Kita telah berada di tengah kota Situbondo ya. Tadi sudah kita lewati, ada di belakang kita tadi terlewat kantor bupati atau wali kota ya tadi ya? Bupati ya. Ini kita lurus masih ya. Ya, halo, kita 1 jam lagi menuju ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sepertinya tidak langsung ke Pulau Bali. Kita akan istirahat dulu ya. Lumayan capek, tapi asik dah. Kita di wilayah Baluran. Terlihat sepertinya kemarau panjang di sini ya. Pohon-pohonnya kering. Masih sekitar kurang lebih 50 menit menuju Pelabuhan Ketapang. Ya, kita makin mendekati Pelabuhan Ketapang ya, sahabat-sahabat Obus. Makin terasa aromanya ya. Paling sekitar 10 menit lagi kita memasuki Pelabuhan Ketapang. Kita sekarang berada di depan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ya sahabat-sahabat Obus. Jadi kita ini di seberangnya, kita tadi dari sebelah kiri datangnya kelewat ya. Kita ini putar balik sekalian beli dulu minuman. Nah itu tuh yang ada mobil kiri itu masuk ke situ. Kita ke situ dulu sebelah kiri turun untuk rapid antigen, di situ banyak tersedia ya kantor-kantor rapid antigen dan beli tiket di situ. Tapi rapid antigennya hari ini, beli tiketnya besok. Nah inilah kita masuk ya ke kiri yang saya bilang tadi sahabat-sahabat Obus. Sebelum masuk mentok ke pelabuhan, kita langsung belok kiri turun ke bawah. Nah inilah tempatnya sahabat-sahabat Obus. Itu di depan tuh ada pintu masuk tuh, masuk ke situ. Di situ banyak kantor-kantor rapid antigen. Dan kalau dari situ masuk terus belok kanan, itu ada di sebelah kiri paling depan. Jadi kalau dari depan sih paling depan sebelah kanan ya. Itu kantor untuk beli tiket penyeberangan sahabat-sahabat Obus. Kita beli di situ ya. Itu besok kita belinya. Yuk, sekarang kita masuki ya yang saya bilang di dalamnya banyak kantor-kantor rapid antigen dan penjualan tiket untuk penyeberangan ya. Nah ini lurus kita, itu dia juga untuk rapid antigen. Ada nanti ke sebelah kiri juga sama, di sebelah sana ya untuk kantor-kantor rapid antigen. Dan juga ada di sebelah kanan, ini ditunjukkan sama si bapaknya nih. Tapi baik-baik loh orang sana di pelabuhan. Saya kira ngikut-ngikut terus, ternyata enggak, baik. Nah kita di sini rapid antigen. Ini kalau nggak salah 90.000 kita ya. Kemudian kalau beli tiket penyeberangan di sini. Sahabat-sahabat. Oke, saya videokan lagi ini ya di dalamnya itu. Tadi saya masuk dari belakang. Baiklah sahabat-sahabat Obus, inilah biaya-biaya kurang lebih yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan untuk tol ya. Ini untuk bahan bakar kendaraan mobil pakai diesel dan untuk biaya tol. Oke. Pelabuhan Ketapangnya. Oke. Seperti hari kemarin saya menunggu di depan Pelabuhan Ketapang karena mau beli dulu air minum ya, terutama dan beberapa cemilan. Kita nanti masuk seperti biasa dari sebelah kiri, kita beli dulu tiket. Nah, di tempat yang kemarin dan di sini kita beli dulu tiket. Kemarin kita juga rapid antigen, tes rapid antigen di sini kita laksanakan. Nah, sedangkan kalau tiket harus beli 2 jam atau 3 jam sebelumnya. Jadi nggak boleh lewat itu, nanti nggak bisa dipakai katanya kalau nggak salah. Jadi kita belinya cukup dadakan. Inilah tempatnya di dalam. Tadi kita masuk dari depan sana sebelah kiri itu kalau dari layar masuk kita dari situ. Tapi kalau dari depan masuknya ini kita langsung akan menemui sebelah kanan tempat penjualan tiket ya. Untuk kantor penjualan tiket hanya satu di sini ya. Nah, ini kita kan kemarin ya masuk dari depan sana ya. Filmnya kurang lebih sama ini.
Kemudian kalian mau tes rapid antigen banyak kan kita keluar tempat parkir. Sekarang dari depan pelabuhan ya, dari pelabuhan bagian depan kita mau validasi. Katanya sekarang bukan di gedung Sri Tanjung lagi, tapi di dalam, katanya dalam. Coba tanya Mbak, kalau mau validasi di dalam ya? Iya, langsung aja di belok kiri ya Pak. Nanti divalidasi di dalam ada petugas KKP. oh Aplikasi Peduli Lindungi bisa langsung dicek in. Oke. Langsung masuk. Kalau anak kecil cuman tunjukin aja hasil rapid antigen ya. Nanti bilang aja kalau masih anak. Iya. Bilang dari Mbak ya. Aduh, yuk kita terus. Ini kita belok kiri langsung masuk ke pelabuhan. Kita close dulu ya biar nggak kiri. Triw yang lu mana Peduli Lindungi? Siang Bapak. Ya, siang Pak. Si antigennya sudah semua? Sudah Pak. Sudah nggih. Ya. Peduli Lindungi? Oh sudah. Nggih. Monggo silakan. Terima kasih Mas. Siapkan nggih. Ya. Peduli. Saya harus siapin dulu. Kita tadi sudah validasi melalui Peduli Lindungi. Jadi pakai Peduli Lindungi itu mudah. Tinggal di sini nih. Tadi nah itu mobil putih itu masuk, bisa langsung di scan di situ. Tapi untuk yang ngantri itu ada. Ini saya perbesar. Nah ini untuk yang ngantri dia belum punya aplikasi Peduli Lindungi. Jadi hasil rapid antigennya dicap dulu di situ. Jadi sahabat-sahabat Obus sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, lebih mudah ya untuk masuk ke pelabuhan ini. Ini tempat validasi jadi di sini ya. Kita masuk. Ternyata prosesnya tidak sulit ya, tidak sesulit yang dengar orang bilang begini begitu. Ya semoga kita selamat, sehat selalu. Ya, belok kiri ya. Sebelah mana Pak? Masuknya mundur. Oh, sana. Kita parkir dulu. Lurus di kiri. Indah ya, betapa biru ya, terang ya sahabat-sahabat Obus. Dukung terus juga saya agar tetap semangat untuk bikin konten-konten yang lebih baik dan lebih baik terus ya. Dengan cara tonton terus sampai habis ya, jangan sampai ada informasi yang terlewatkan. Dan juga share, subscribe, komen ya. Thank you. Masih banyak informasi-informasi yang lumayan penting di belakang sahabat-sahabat Obus nih ya. Jadi tetap tonton selalu dan tetap sahabat-sahabat Obus sehat bahagia selalu. Amin. Di Pelabuhan Gilimanuk. Dan sekarang kita mulai akan melewati jembatan di Pelabuhan Gilimanuk ini. Sepertinya kita untuk validasi dulu lagi ya. Dan Gilimanuk ini masuk di Kabupaten Jembrana ya, di Pulau Dewata ini. Saya lihat sih petugas-petugasnya oke, welcome. Demikian pula yang di Pelabuhan Ketapang tadi ya. Rasanya mempermudah kita ya, tidak ada yang mempersulit atau bagaimana. Asik-asik aja sih kata saya.
Mungkin kalau ada yang membayangkan, aduh susah ini, rasanya enggak ya. Nggak tahu nih, pokoknya saya sekarang merasa benar-benar, kalau segini sih mudah gitu, nyebrang itu gitu ya. Yang penting ya kita ngikutin aja aturan gitu kan. Dan ini kita sekarang mungkin mau apa nih, oh di sini mungkin untuk validasi. Kita kalau nggak salah saya dengar, kita harus turun dulu penumpangnya. Kalau supir sih jalan aja terus. Ya kita untuk yang punya Peduli Lindungi tinggal scan barcode di depan sana, di samping sebelah kanan tuh yang tugas itu tunjukkan. Kita validasi ulang. Setiba di Gilimanuk. Tiketnya emang ada di bawah kan? Enggak. Cek poin validasi. Mudah validasinya sahabat-sahabat Obus. Tadi saya keluar dari ruangan itu, jadi saya kan karena punya Peduli Lindungi tinggal scan barcode, sudah langsung silakan untuk keluar sampai di sini. Kalau yang masih belum punya Peduli Lindungi, tinggal kembali menunjukkan tadi yang divalidasi di Pelabuhan Ketapang. Ya. Mudah. Nah, kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan, disehatkan, dan cukup bahagia. Itu mobil parkir di sana, kita tinggal tunggu mobil untuk melanjutkan perjalanan. Oke. Aduh, sungguh prihatin. Ini masih sepi banget Bali. Semoga virus corona segera berakhir. Benar prihatin banget lihatnya, waduh. Pada tutup, sepi banget. Ya mungkin kalau ke daerah wisata semacam Kuta ya. Semoga sahabat-sahabat Obus selalu sehat dan penuh kebahagiaan. Kita baru keluar dari pelabuhan, kita menuju ke daerah Kute ya, kurang lebih 3 jam sampai 3 jam setengah. Kita masih belum jauh nih dari pelabuhan Gilimanuk, kurang lebih ya ada setengah jam lah. Adem daerah sini ya, cukup banyak pepohonan hijaunya ya. Dari pelabuhan Gilimanuk sampai sini terasa masih tetap sunyi sepi ya. Dan sekarang kita udah mulai agak mending, yaitu masuk ke wilayah Kabupaten Tabanan ini. Kita mulai menemukan sepanjang sebelah kanan kita itu laut ya, pantai ya. Kita banyak sekali kita temukan kurang lebih 1 jam setelah pelabuhan Gilimanuk. Oke sahabat-sahabat Obus, akhirnya kita sampai di Bali. Setelah dari Bandung ke Bali melalui perjalanan yang banyak menarik, membahagiakan kita ya. Saat ini saya berada di Kuta Utara di Rumah Makan Alas Purwo. Oke, dukung kami selalu agar tambah semangat dalam membuat konten menarik lainnya untuk sahabat-sahabat Obus dengan cara subscribe, tekan lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Tonton terus dan jangan ditunda untuk mencapai bahagia. Oke, thank you, terima kasih, hatur nuhun.